Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi, channelnya para guru Indonesia. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat. Di video kali ini Bapak Ibu ada berita baik nih, terkait sinyal kuat nih dari pemerintah untuk guru bisa tembus pendapatannya hingga 16 juta di bulan Maret. Ini tentu terdiri atas beberapa tunjangan Bapak Ibu. Sebelum kita membahas ini, mari kita simak sejenak penjelasan dari Menteri Pendidikan terkait poin ini. Kemudian yang berikutnya, tunjangan guru direct transfer sudah kami bicarakan dengan Kementerian Keuangan, sekarang dalam proses verifikasi dan validasi data, dan sedang mudah-mudahan bisa dapat segera terlaksana, karena memang ini melibatkan pemindahan nomor rekening guru yang selama ini memang transfernya di pemerintah daerah. Tapi kami sudah ada pembicaraan awal dengan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kalau bisa cepat selesai sebelum Idul Fitri sudah cair, saya kira bisa memberikan kehormatan yang luar biasa bagi para guru untuk bisa berhari raya dengan gembira. Nah, dari penjelasan Pak Menteri, indikasi bahwa tunjangan profesi guru diupayakan cair sebelum Lebaran itu memang valid Bapak Ibu ya. Jadi berita yang beredar diupayakan cair sebelum Lebaran itu betul. Kemudian yang kedua, selain tunjangan profesi yang diupayakan cair sebelum Lebaran, tunjangan hari raya itu dikonfirmasi cair sebelum Lebaran otomatis, biasanya 10 hari sebelum Lebaran. Dengan demikian, tunjangan profesi guru dan THR itu ditargetkan cair pada bulan Maret. Nah, jika diakumulasi, maka guru ASN dalam hal ini menerima 3 kali pencairan pada Maret 2025. 3 kali itu apa saja? Oke, kita coba uraikan. Yang pertama, tunjangan profesi guru triwulan 1. Tunjangan profesi guru triwulan 1 itu nominalnya tentu menyesuaikan dengan gaji pokok dari masing-masing guru. Acuannya adalah untuk PNS mengacu pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 ya, terkait gaji mutakhir PNS. Jadi acuannya masih ini Bapak Ibu. Kalau ada berita yang menyatakan kenaikan gaji 2025 itu hoax karena belum ada peraturan pemerintahnya. Sejauh ini masih PP nomor 5 tahun 2024. Untuk tabel gajinya itu bisa kita lihat sama-sama di sini Bapak Ibu ya. Kalau guru tentu mulai dari golongan 3, mulai dari 3A. Nah, kemudian untuk P3K sendiri tabel gajinya itu masih mengacu pada peraturan Presiden nomor 11 tahun 2024. Ini untuk menggantikan ke peraturan yang lama. Jadi yang saat ini berlaku Perpres nomor 11 tahun 2024 tentang gaji P3K. Untuk golongan 9 itu P3K di angka 3.200. Kita lihat ya, kita zoom. Golongan 9 3.203.600 rupiah. Ini gaji pokok dari seorang P3K, belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan lain seterusnya. Nah, kalau kita coba ambil ya, kita ambil dasar dari gaji pokok seorang P3K 3.203.000, maka dengan demikian tunjangan profesi guru yang akan diterima untuk triwulan 1 itu sebesar 9.600.000 karena tunjangan profesi guru ini dicairkan per triwulanan ya. Kita berbicara untuk tanggungan Kementerian Pendidikan. Kalau Kemenak kan per bulan, biasanya bisa jadi per bulan per 2 bulan. Kalau Kemendikbud itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, itu per triwulan. Maka besar kemungkinan minimal ya, ini angka minimal untuk seorang P3K. Kalau PNS juga akan menyesuaikan dengan gaji pokoknya. Itu minimal P3K 9.600.000 tunjangan profesi gurunya. Nah, kalau dicairkan sebelum Lebaran, maka ini akan bisa ditambahkan, diakumulasikan dengan yang kedua, yaitu tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya itu besarannya adalah gaji penghasilan yang diterima oleh ASN setiap bulan, dan itu juga mencakup tunjangan-tunjangan melekat Bapak Ibu. Jadi bukan hanya gaji pokok di THR itu. Nah, tapi supaya lebih simpel, kita kalkulasi berdasarkan gaji pokoknya saja, P3K tadi ya, 3.200.000-an. Maka yang ketiga otomatis adalah gaji bulan Maret, itu tentu akan diterima, ini rutin setiap bulan. Ini kalau kita berdasarkan gaji pokok juga di angka 3.200.000. Maka kalau kita kalkulasikan totalnya 3.200.000 itu dikali 5,
maka di angka 16 juta rupiah Bapak Ibu. Tentu ini menjadi berita baik tentunya untuk rekan-rekan guru dan sinyal kuat dari pemerintah untuk pencairan TPG, tunjangan profesi guru triwulan 1 itu memang ada dan disampaikan oleh Menteri Pendidikan bahwasanya saat ini diverifikasi di Kementerian Keuangan nomor rekening guru-guru penerima. Dan jika itu cepat dan lancar, maka realisasi TPG triwulan 1 sebelum lebaran itu akan terlaksana. Kemudian yang berikutnya, tunjangan guru direct transfer sudah kami bicarakan dengan Kementerian Keuangan, sekarang dalam proses verifikasi dan validasi data dan sedang mudah-mudahan bisa dapat segera terlaksana karena memang ini melibatkan pemindahan nomor rekening guru yang selama ini memang transfernya di pemerintah daerah. Tapi kami sudah ada pembicaraan awal dengan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kalau bisa cepat selesai sebelum Idul Fitri sudah cair, saya kira bisa memberikan kehormatan yang luar biasa bagi para guru untuk bisa berhari raya dengan gembira. Mudah-mudahan. Sekarang masih prosesnya masih berjalan untuk verifikasi nomor rekening para guru itu. C. Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar 11,5 triliun. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta per orang per bulan. Presiden telah mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Kemudian pada 24 Januari 2025 kami menerima surat dari Kementerian Keuangan dan berisi efisiensi anggaran Kemendikdasmen sebesar 8,03 triliun rupiah sehingga alokasi total berubah dari 33,5 triliun menjadi 25,5 triliun rupiah. Pada 31 Januari 2025 kami menerima surat dari Dirjen Perbendaharaan Kemenkyu yang meminta kementerian dan lembaga mengkoordinasikan perikatan atau kontrak dalam upaya pemenuhan efisiensi anggaran. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentang prinsip-prinsip efisiensi tersebut, maka kami melakukan penyesuaian lebih lanjut dengan hasil sebagai berikut. A. Belanja gaji dan tunjangan ASN tetap sebesar 1,64 triliun. B. Belanja sosial untuk program Indonesia Pintar dengan anggaran 9,6 triliun dan untuk tanggap darurat mencapai 22,5 miliar tetap diamankan. Saya kira poin ini penting untuk Bapak Ibu anggota Dewan. C. Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar 11,5 triliun. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta per orang per bulan. D. Penyediaan beasiswa berjalan dengan anggaran sebesar 278 miliar termasuk untuk beasiswa afirmasi daerah tertinggal.